Protes dari kalangan tenaga medis dan kesehatan muncul karena kecewa dengan sikap masyarakat yang mulai tidak mengindahkan protokol kesehatan di tengah pandemi corona. Protes dimunculkan dengan gerakan tanda pagar atau tagar Indonesia Terserah yang viral di sejumlah lini media sosial. Lalu, apakah longgarnya disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan berkaitan dengan rencana pelonggaran PSBB oleh pemerintah? Kami akan bahas ini bersama dokter relawan di Rumah Sakit Khusus COVID-19, Debrina Dewi. Selamat malam, Dok Debrina. Malam-malam. Lalu pelaksana tugas Deputi 2 Kantor Staf Presiden Abed Nego Tarigan juga sudah hadir bersama kita. Selamat malam Bung Abed, ketemu lagi. Malam, ketemu lagi. Lalu ada Malam, juga Debrina. sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasojo. Pak Imam, apa kabar? Baik. Oke, tiga-tiganya ini tersambung melalui sambungan aplikasi Zoom dan juga Skype. Saya ke Dokter Debrina terlebih dahulu. Dokter, apakah adanya tagar Indonesia Terserah ini itu jadi pertanda bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan menyerah atau ini sebagai semacam teguran keras terhadap masyarakat dan juga pemerintah? Oh, tentu tidak. Karena menurut saya, terserah sama menyerah itu kan beda, Mbak. Kalau terserah, kalau menyerah kita berarti kita berhenti sampai di sini kan. Tapi dengan sebetulnya yang saya rasa saya dan teman-teman sejawat saya maknai dengan Indonesia Terserah itu adalah ya sudah, memang fokus kita saat ini adalah bagaimana kita meminimalisirkan kerusakan atau damage yang sudah terjadi, yaitu pasien-pasien yang sakit, rasanya tanpa harus pusing-pusing memikirkan masyarakat patuh apa enggak, tanpa harus pusing-pusing menghabiskan energi untuk stres atau cemas bagaimana pemerintah menyikapi ini semua. Tugas kita jelas di depan, tugas kita fokus kita ada di depan mata, jadi makanya kita bilang terserah karena fokus kita jelas di depan mata, ini ingat pasien. Oke, tapi begini, saya ingin dapat cerita dari Anda dong. Anda kan salah satu dokter yang bertugas di rumah sakit darurat COVID-19. Ada juga banyak teman-teman di sana dan juga di berbagai rumah sakit rujukan yang memang khusus menangani COVID-19. Apa yang saat ini Anda rasakan melihat segala keputusan pemerintah dan segala perilaku masyarakat? Kalau keputusan pemerintah, saya rasa susah ya. Kalau saya hanya melihat ini dari sisi medis aja, tentu saya garis keras dong harus lockdown ya kan. Karena saya hanya melihat dari satu sisi, yaitu bagaimana memutus rantai dengan cara memutus rantai kalau kita lihat penelitiannya dari penelitian kedokteran yang paling efektif itu ya social distancing sekeras mungkin gitu. Artinya lockdown kan. Tapi tentu yang namanya lockdown itu banyak dampaknya dan karena saya bukan ahli dalam bidang itu, rasanya ini harus diserahkan ke ahli-ahli lain, dampak sosial, dampak ekonomi yang harus diperhatikan. Masalahnya, masalah coronavirus ini bukan cuma masalah medis, masalah coronavirus ini masalah ekonomi, masalah sosial yang harus di-solve bareng-bareng gitu. Nah, tapi begini pertanyaan saya tadi, bagaimana perasaan Anda dan teman-teman para dokter saat ini? Mood para dokter yang saat ini menangani COVID-19 seperti apa? Kalau melihat masih kemarin kan, maksudnya banyak yang ujul-ujulan gitu kan di bandara, di beberapa tempat lain juga tidak patuh PSBB. Tentu sebagai manusia ya Mbak ya, perasaan kami capek sih. Melihatnya, dan gimana ya, kita terus terang kalau saya di sini kan, saya sifatnya relawan di sini, dan juga banyak TNI, banyak Polri juga di sini yang kami memang sudah berhari-hari, kalau saya bahkan hampir 2 bulan di sini, nggak pulang ke rumah, meninggalkan apa yang sudah ada di rumah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan semua kenyamanan, dan fokus kita itu tadi, fokus kita di depan mata, kita nggak pikirin yang lain selain itu. Banyak teman-teman yang harus menunda serangkaian acara-acara penting seperti pernikahan, hajatan-hajatan lain, hanya karena untuk mematuhi PSBB itu, karena mereka peduli, karena mereka mau saling jaga. Jadi rasanya memang pasti sakit hati ya Mbak ya, sudah berkorban untuk demi orang lain, demi jutaan nyawa lain, mereka berkorban untuk itu semua, tapi tiba-tiba ada yang tetap nggak pakai masker keluar, tetap ujul-ujulan di tempat-tempat umum gitu. Itu rasanya emang ini sih cukup menyakitkan. Saya bisa membayangkan. Tapi begini, apa yang kemudian dihadapi para teman-teman tenaga medis dan juga tenaga kesehatan sehingga kemudian tagar Indonesia Terserah itu bisa muncul, Mbak Debrina?
saya rasa itu tadi, saya rasa banyak yang menyalahartikan Indonesia terserah itu seakan-akan kita nyerah, seakan-akan kita tenaga medis stop di sini. Oh, nggak sama sekali. Justru menurut saya dengan adanya terserah itu ya memang kami, ya sudah, kalian mau gitu, itu udah tanggung jawab kalian sebagai manusia Oke. untuk berperan dalam. Tapi kan tanggung jawab masyarakat pada akhirnya juga akan sampai ke dokter dan juga perawat yang harus merawat mereka kan? Betul, itu dia. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa kami memang apapun itu, apapun rintangannya, dan saya yakin ini rintangannya berbeda-beda di negara satu sama negara lainnya. Kalau negara lain mungkin masyarakatnya lebih patuh, negara kita mungkin banyak halangan-halangan yang lain. Kami nggak peduli, kami sebagai medis, ya kita nggak akan nyerah gitu. Walaupun mau apapun halangannya, apapun sebandel apapun masyarakat kita, atau senurut apapun masyarakat kita, saya rasa itu nggak ada hubungannya dengan daya juang kita semua di sini. Oke. Jadi saya rasa Indonesia terserah itu tagarnya hanya menunjukkan kalau terserah lu mau ngapain, kita tetap kerja kok gitu. Terserah lu mau ngapain, kita tetap gak akan nyerah. Tapi apakah kemudian bisa saya artikan ini bentuk protes dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan? Nggak 100% gitu juga, Mbak. Bukan protes, artinya kami memang tidak menyukai adanya ketidakpatuhan masyarakat untuk dalam PSBB. Karena menurut kami tidak ada satupun orang yang seharusnya melanggar peraturan yang sudah diterapkan yang mendukung gerakan social distancing, ya kan? Menurut kami tidak ada satupun orang yang bisa luput dari coronavirus ini. Makanya semua orang harus patuh dengan social distancing. Tidak ada yang kebal ya? Tidak ada yang kebal. Nggak peduli siapapun, nggak peduli uangnya berapa, nggak peduli background-nya apa, itu tidak ada yang kebal. Jadi semuanya harus patuh dengan peraturan yang, apapun peraturannya yang mendukung social distancing. Saya rasa kami tidak protes, kami tidak marah gitu ya. Marah mungkin iya, cuman itu tadi, ya sudah, kalian mau begitu terserah. Kalian tahu kami juga manusia, mungkin kami memang capek, mungkin kami memang marah, tapi ini kalau kita ngikutin kata-kata yang dihajar Dewantoro, ya sudah, kita yang di depan, kita yang memang terjun, dan mungkin kita yang dipandang sekarang di masyarakat, ya kita memberikan contoh kalau kita nggak akan menyerah dalam hal ini, kita akan tetap berjuang. Oke. Dalam ya, apa yang disampaikan Mbak Debrina dan juga yang dirasakan para tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Saya mau beralih ke Bung Abednego. Bung Abed, apa respons Anda terhadap adanya atau munculnya tagar Indonesia Terserah ini? Saya sih bisa merasakan ya, maksudnya protes itu. Karena saya bukan tenaga medik aja, sampai jam 6 tadi harus masih rapat dengan gugus tugas dan pemerintah daerah untuk melihat bagaimana perkembangan penanganan COVID kita. Jadi kalau dulu sebelum COVID itu saya 5 hari gitu, Sabtu Minggu saya pasti bisa di rumah. Sekarang itu 7 hari itu full untuk kerja. Malam ini saya harus menyiapkan bahan untuk nanti persiapan rapat evaluasi pelaksanaan penanganan COVID besok. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya sudah bisa membayangkan, apalagi teman-teman di medis yang mencurahkan banyak tenaga, pikiran, dan kemudian juga resikonya itu ada dekat gitu ya. Kalau saya mungkin nggak terlalu dekat karena berurusan sama dokumen dan lain sebagainya gitu. Tapi ini memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan bagi kami itu juga memang ada beberapa waktu yang lalu dari Fakultas Psikologi UI juga melakukan survei. Memang semakin hari itu tingkat kejenuhan masyarakat itu semakin tinggi di rumah. Gitu. Itu satu isu yang memang perlu ditangani gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan isu ekonomi, itu satu ya. Walaupun ada yang memang tadi yang kritik itu yang misalnya salah satu yang paling menurut kita itu nggak pantas banget tuh hanya untuk melihat sesuatu toko ditutup atau gerai ditutup beramai-ramai gitu ya. Terus kemudian tapi soal isu ekonomi tadi itu memang ada di tengah-tengah kita. Nah, saya kemarin itu ada seminar besar menghadirkan beberapa akademisi. Ada juga yang protes mengatakan ini darurat kesehatan kok seperti darurat sipil, semua dilarang begitu. Jadi di tengah masyarakat kita itu juga memang ada banyak pandangan yang terbelah gitu. Tapi saya pikir pandangan yang disampaikan dari teman-teman medis, teman-teman tenaga kesehatan ini perlu mendapat perhatian kita semua. Nah, terkait dengan isu soal bagaimana
ke depan ini memang juga jadi PR ya. Di tengah WHO mengatakan bahwa ini nggak akan mungkin dalam waktu yang segera kita bisa bebas dari COVID ini gitu ya. Bung Abed, Ya. Bung Abed Halo? begini, ya, Ya. begini. Yang jelas tenaga kesehatan dan tenaga medis itu tidak bisa dibiarkan berjuang sendirian di garis depan. Makin Ya. banyak orang berkumpul di luar, makin banyak orang yang tidak patuh PSBB, makin banyak orang yang tidak menggunakan masker, yang ujung-ujungnya repot adalah tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Nah, ini semua ada kaitannya dengan bagaimana cara pemerintah membuat kebijakan. Apa yang kemudian akan bisa dan sudah dilakukan oleh pemerintah supaya para tenaga medis ini tidak merasa ujung-ujungnya mereka sendirian berjuang, berusaha tanpa ada dukungan yang benar-benar bisa membuat masyarakat patuh. Iya, terkait dengan ini misalnya tadi dari Jabodetabek itu pemerintah daerah akan mengencangkan, dan misalnya nggak banyak aja ya orang mungkin memperhatikan data atau data itu nggak bisa diperoleh dengan baik. Misalnya tadi laporan dari PT Kereta Api itu lebih dari 30% itu orang mereka pulangkan kok, nggak izinkan untuk berangkat gitu ya. Dan kemudian juga pembatalan itu banyak dilakukan begitu. Tetapi memang kita tetap melihat bahwa di tingkatnya itu perlu ditingkatkan lagi, terutama sebenarnya kesadaran masyarakat. Karena kita harus tahu ini pandemi ya. Jadi yang artinya kesadaran dan kerjasama dari semua pihak itu menjadi sangat penting. Jadi terkait dengan upaya-upaya pengencangan itu tetap akan dilakukan. Nah, yang tantangan paling besar sebenarnya bukan nanti dalam waktu-waktu dekat ini, tetapi dalam jangka panjang ini yang bisa kita bayangkan, yang WHO memberikan peringatan bahwa kita tidak akan segera hidup bebas. Artinya kita akan hidup dengan budaya, praktek dan kebiasaan baru yang sifatnya lebih long term begitu. Oke. Ini yang jauh lebih menantang dan bisa punya risiko lebih besar lagi di dalam infrastruktur, fasilitas maupun tenaga-tenaga kesehatan kita. Tapi saya harus cek ke Dokter Debrina nih. Dokter, kalau tadi Bung Abed bilang harus ada kesadaran soal pandemi, menurut Anda sebagai tenaga medis dan juga yang saat ini langsung berhadapan dengan COVID-19, sudah adakah pemahaman atau kesadaran yang komplit, menyeluruh, komprehensif soal bahwa ini yang saat ini kita hadapi adalah pandemi? Belum. Belum ya? Dan itu jawaban saya untuk Jakarta, jadi apalagi untuk daerah. Karena kalau kita tahu sendiri, yang di Jakarta dan yang di daerah itu sangat-sangat kesenjangannya beda banget kan. Dari paskes, dari segi pendidikan dan lain-lain. Jadi belum ada. Oke, jadi menurut Anda memang belum ada kesadaran yang menyeluruh bahwa ini yang kita hadapi adalah pandemi begitu ya? Sedikit tambahan ya, misalnya kalau disurvei apakah Anda pakai masker dan lain sebagainya, beberapa survei menunjukkan dijawab iya begitu ya. Tetapi secara sampling dicek di lapangan itu nggak seperti yang disurvei itu gitu. Jadi ini memang jadi satu misalnya 99% orang tahu kalau PSBB gitu loh. Tapi apakah mereka mematuhinya itu jauh, hanya sekitar 60-an% begitu loh. Jadi ini survei-survei yang dilakukan oleh kampus yang kami konsumsi, kami lihat itu bagaimana pelaksanaan kegiatan ini, penanganan ini dan juga penanganan ke depannya. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Imam soal apa yang bisa kita apa yang kita bisa lihat dari kemunculan tagar Indonesia Terserah ini. Apakah ini memang benar-benar sebenarnya protes terselubung dari para dokter? Sesaat lagi saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.